Anda belajar mengenai tools dari Bone. Bone Tools berfungsi untuk memberikan tulang pada karakter 2 dimensi maupun bentuk 2 dimensi yang nantinya dapat dianimasikan menggunakan palet timeline. Untuk melihat fasilitas dari Bone New Layer dari palet layers, Anda bisa melihat di sini ada yang namanya Bone. Anda pilih. Ketika ini sudah dibuat, maka Bone Tools di palet Tools itu sudah ada. Perlu Anda ingat bahwa untuk membuat suatu bentuk, Anda harus mulai di frame 0 agar tidak ada pengaruh dari animasi. Anda terlebih dahulu membuat suatu bentuk di layer ini. Di sini akan saya terangkan membuat bentuk ranting dan daun. Anda bisa lihat beberapa fasilitas yang saya gunakan. Yang pertama adalah Add Point. Anda bisa klik kanan untuk menggeser ruang kerja, kemudian tekan scroll ke atas dan ke bawah. Anda warnai menggunakan Select Shape. Anda warnai dengan warna coklat. Beri nama layer dengan ranting. Tekan Enter. Anda lanjutkan untuk membuat layer daun. Anda buat New Layer dan pilih Vector. Namakan layer dengan daun. Tekan tombol Enter. Pilih warna hijau. Setelah itu Anda gambar daun. Anda buat runcing di ujung daun ini dengan klik dan drag seperti ini dengan menggunakan curvature atau menggunakan tombol Pick. Akan saya ulang lagi, bisa menggunakan tombol perintah Pick. Untuk setiap objek daun, alangkah baiknya Anda membuat di layer baru. Anda bisa memberikan nama daun strip 1, tekan tombol Enter. Kemudian Anda buat lagi New Layer Vector, ketikkan dengan nama daun strip 2, tekan tombol Enter. Anda buat daun lagi di sebelah sini. Sama seperti tadi, Anda buat ujungnya lancip dan Anda atur beberapa hal yang dirasa perlu diperbaiki. Berikutnya Anda buat lagi New Layer Vector, ketikkan dengan nama daun strip 3, tekan tombol Enter. Anda gambar daun lagi. Anda atur bentuknya, bisa juga dengan klik dan drag sebelah sini. Jika rantingnya dirasa belum sesuai, Anda bisa atur bentuknya. Kemudian buat lagi New Layer dengan pilihan Vector, ketikkan dengan nama daun strip 4, tekan tombol Enter. Anda gambar lagi daun. Begitu seterusnya, Anda lanjutkan untuk membuat daun. Apabila dirasa kurang, Anda buat lagi. Kemudian gambar yang sudah Anda buat bisa Anda perbaiki. Apa saja yang dirasa kurang Anda bisa perbaiki dengan pengaturan ranting yang mungkin dirasa kurang langsing. Anda bisa perbaiki seperti ini. Kemudian Anda bisa lihat. Setelah dirasa sudah cukup, Anda bisa lanjutkan untuk membuat gerakan dari daun agar bisa seperti tertiup angin. Untuk memilih layer secara langsung, Anda bisa menggunakan layer selector di sebelah sini di layer tools. Nah, seperti ini ya. Jadi otomatis ketika Anda mengklik kiri, layer yang ada langsung terpilih di sini. Anda bisa lihat gerakan dari pilihan di palette layers. Sebelum Anda mulai untuk mempelajari mengenai bone, Anda perlu ingat bahwa tulang itu terdiri dari tulang induk dan tulang anak. Tulang induk biasanya akan diikuti oleh tulang anak. Untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat untuk memfungsikan perintah tulang, Anda bisa melihat di sini bahwa layer tadi sudah dibuat layer tulang dengan fasilitas new layer, kemudian Anda pilih bone. Ya, ini saya akan terangkan mengenai penjelasan tulang.
Saya menonaktifkan terlebih dahulu layer-layer yang sebelah sini agar Anda fokus mengenai penjelasan tulang induk dan tulang anak. Untuk membuat suatu tulang, Anda harus membuat tulang baru dengan perintah add bone. Add bone berfungsi untuk membuat tulang baru yang dimulai dari induk tulang. Kemudian Anda bisa lihat bahwa tulang ini bisa dibuat dengan menggunakan klik kiri, ikuti dengan drag ke arah kanan. Tekan tombol shift agar tulang mengarah lurus, sejajar akan lurus bentuknya. Anda bisa lihat di sini, tulang yang pertama kali Anda buat biasanya ini adalah tulang induk. Anda bisa lihat di sini, B1 Anda bisa mengubah namanya menjadi induk. Tekan tombol enter. Anda bisa lagi membuat tulang baru, klik kiri mouse dan drag, maka ini akan membuat tulang anak. Di sini sudah dinamakan B2, kemudian di sini Anda buat lagi dan akan diikuti dengan tulisan B3. Kemudian Anda bisa lihat dengan fungsi dari transform bone. Transform bone berfungsi untuk menggeser dan memperbaiki posisi tulang induk dan tulang anak. Tulang induk ketika digeser dan digerakkan maka akan diikuti oleh tulang anak. Tetapi ketika tulang anak digeser maupun digerakkan, maka tidak akan mempengaruhi tulang induk. Kemudian Anda bisa lihat manipulate bones. Manipulate bones berfungsi untuk menggerakkan tulang bersama dengan gambar dari bentuk dan karakter yang sudah dibuat. Jika Anda memilih tulang yang pertama kali dibuat, itu biasanya adalah tulang induk. Tapi ketika tulang induk digerakkan, maka akan mengikuti tulang anaknya yang di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika tulang anak bergerak yang pertama ini, yang tulang anak di sini, maka yang di belakangnya akan mengikuti gerakan yang di atas. Tetapi ketika Anda memilih tulang anak yang di sini, maka yang di sini akan bergerak diikuti dengan tulang lainnya. Kecuali tulang induk dia akan tetap diam. Kemudian fungsi dari reference bone. Reference bone berfungsi untuk menghubungkan antara satu tulang dengan tulang yang lain. Tulang utama yaitu induk, tulang anak yaitu yang mengikuti tulang induk. Untuk melihat beberapa sambungan tulang, sebagai contoh, tulang ini mengikuti tulang yang di sini, tulang yang di sini mengikuti tulang yang di sini. Ketika ini akan mengubah, misalnya tulang di sini tidak akan mengikuti tulang ini, maka caranya adalah Anda pilih tulang yang dimaksud terlebih dahulu, kemudian pilih perintah reference bone. Setelah tulang terpilih, maka klik reference bone, Anda klik kiri di sini. Yang terjadi adalah bahwa dia akan mengikuti ini, tulang yang di sini. Nah, ketika ini sudah dilepas, seperti ini, tulang yang ini tidak mengikuti ini. Karena dia referent dari tulang ini. Ketika tulang anak digeser maupun digerakkan, maka tidak akan mempengaruhi tulang induk. Ketika tulang ini referent ke sini, Anda bisa lihat tanda panahnya. Ketika di manipulate bones yang seperti ini, maka tulang yang ini akan mengikuti ini. Tapi ketika ini di manipulate bone, maka tulang ini akan diam. Seperti ini penjelasan dari referent bone. Berikutnya fungsi dari tombol bone strength. Bone strength berfungsi untuk mengatur kekuatan tulang dari pengaruh area gambar di sekitar tulang tersebut. Anda bisa melihat area dari warna ini, warna merah, kemudian ini juga ada, ini juga ada. Nantinya ini akan berpengaruh terhadap bentuk yang di sekeliling tulang tersebut. Untuk mengecilkan, Anda bisa klik dan drag mengarah ke luar dan ke dalam. Untuk memfungsikan semua perintah ini, bisa menekan Ctrl A, kemudian keseluruhan dari bone strength akan berubah. Berikutnya perintah dari offset bone. Offset bone berfungsi untuk mengimbangi tulang sekaligus menggeser bentuk gambar dan karakter. Offset bone untuk memindahkan tulang seperti ini jika itu ada kesalahan, dan ketika ini digerakkan tidak akan ada masalah karena mengacu kepada reference bone. Penjelasan ini masih sangat sederhana, tapi nantinya ketika Anda sudah membuat suatu karakter yang lengkap, Anda harus berhati-hati untuk pemakaian, terutama reference bone. Itu sangat berpengaruh terhadap gerakan yang Anda inginkan. Saya akan menghilangkan layer tulang ini, menghilangkan tanda mata di layer penjelasan tulang. Kemudian
saya akan munculkan kembali layer-layer yang tadi. Tulang ini nantinya tidak terlihat ketika dirender. Anda bisa lihat dari preview. Nah, tulangnya tidak akan terlihat, hanya terlihat di ruang kerja. Kemudian tekan Ctrl A. Anda bisa pindahkan tulang ini di luar ruang kerja. Anda lihat di menu bone, kemudian Anda pilih hide selected bone. Sementara tulang tadi disembunyikan. Anda mulai untuk memberikan tulang pada daun. Untuk membuat tulang, jangan lupa pilih layer tulang terlebih dahulu. Setelah itu Anda bisa lihat add bone, Anda klik. Perlu Anda ingat bahwa Anda wajib menentukan penempatan dari tulang induk. Lokasi dari induk itu adalah hal yang utama. Sebagai contoh, Anda bisa menempatkan tulang induk di sini. Tekan tombol shift, klik kiri dan drag seperti ini. Lokasi untuk tulang induk sudah ditentukan. Jangan lupa namakan tulang dengan nama induk. Tekan tombol enter. Setelah itu ikuti dengan tulang yang lainnya sebelah sini. Kemudian ikuti lagi. Anda bisa lihat dari pengaturan hierarki dengan tombol reference bone bahwa tulang ini mengikuti tulang yang di sini. Untuk memberi warna pada tulang, Anda bisa memilih tulang, kemudian Anda pilih warna tulang, seperti ini contohnya, agar tulang terlihat lebih jelas. Dari sini, manakah yang akan menjadi tulang induk? Di manakah tulang itu akan mengikuti tulangnya? Anda bisa tentukan tulang mana yang akan dijadikan tulang yang akan mengikutinya. Anda lanjutkan untuk membuat tulang. Jangan lupa klik dulu tulang di sini. Setelah itu buat lagi tulang dengan pilihan di sini. Ini sudah terpilih, Anda lanjutkan membuat tulang di sini. Dan Anda bisa lihat reference bone. Jangan lupa untuk memilih tulang dengan select bone, warnai tulang agar jelas terlihat. Kemudian Anda lanjutkan memilih tulang utama. Membuat lagi tulang. Memilih tulang lagi, membuat tulang. Memilih tulang di sini, lanjutkan lagi membuat tulang seperti ini. Ini khusus satu untuk penjelasan dari bind layer. Ranting tidak bergerak karena ranting itu kaku, maka cukup menggunakan satu tulang. Anda buat tulang baru dengan pilihan utama di sini, kemudian Anda buat tulang satu saja sudah cukup. Untuk memilih beberapa tulang, tekan shift dan klik kiri, pilih tulang. Anda warnai tulang. Agar layer di sini, layer-layer dari ranting dan beberapa daun ini bisa diberikan fungsi dari tulang, maka Anda pilih layer, tekan tombol shift dan klik kiri layer. Setelah ini terpilih, klik dan drag mengarah ke layer tulang ini. Berwarna merah, Anda lepaskan, maka layer yang terpilih tadi sudah masuk ke sini. Sehingga ketika ini dihilangkan tanda mata, maka objek daun sudah hilang karena sudah termasuk ke layer tulang. Anda bisa preview. Nah, di sini tidak ada apa-apa. Tapi ketika ini diaktifkan kembali, Anda bisa lihat bentuk dari ranting dan beberapa daun. Anda mulai untuk memfungsikan perintah tulang ke bentuk tertentu. Anda bisa tekan gambar segitiga ini untuk melihat layer-layer yang termasuk ke tulang ini. Anda bisa beri nama tulang, ranting, strip, dan strip daun. Tekan tombol enter. Untuk memilih tulang, Anda bisa lihat di sini dan di sini sesuai dengan keperluan. Anda mulai menggunakan fungsi dari bind layer. Bind layer berfungsi untuk mengikat lapisan atau layer tertentu ke tulang yang dipilih. Biasanya bind layer digunakan untuk mengikat layer kepala ke tulang yang berada di kepala. Anda bisa lihat perintah dari bone tool sebelah sini. Ini adalah untuk select bone, ini manipulate bones. Ini yang akan Anda pelajari mengenai bind layer dan bind points. Anda mulai menggunakan tombol dari bind layer. Anda pilih terlebih dahulu bind layer. Karena tulang ini ada di layer daun 1,
maka layer daun 1 Anda pilih terlebih dahulu, kemudian Anda pilih tulang di sini. Setelah tulang ini bertanda merah, itu tandanya sudah berhasil menggunakan perintah bind layer. Berikutnya Anda belajar menggunakan perintah dari bind points. Bind points berfungsi untuk mengikat tulang yang dipilih ke titik-titik atau points tertentu. Biasanya bind points digunakan untuk mengikat tulang yang berada di bentuk badan dan bentuk kaki ke titik-titik atau points tertentu. Kalau bind points, Anda harus memilih tulang terlebih dahulu dengan tombol select bone. Anda klik di sini. Anda pilih layer daun 2. Anda perlu ingat Anda pilih tulang terlebih dahulu yang ada di layer daun 2. Kemudian untuk memilih points, Anda bisa menggunakan perintah dari select points. Anda mulai memilih points yang ada di sini. Bisa lihat bahwa points sudah terseleksi. Setelah itu tekan tombol perintah dari bind points. Bisa Anda lihat bahwa titik tadi menjadi agak tebal. Berikutnya pilih tulang ini. Setelah tulang terpilih, kemudian Anda lanjutkan select points. Anda pilih titik-titik yang Anda inginkan. Setelah itu menggunakan perintah bind points. Anda pilih tulang yang di atas ini. Setelah itu Anda seleksi points dengan select points. Setelah itu tekan tombol bind points. Anda bisa cek gerakan dari tulang dengan manipulate bones. Nah, ini Anda bisa lihat gerakan dari daun mengikuti pilihan dari bind points tadi. Apa yang terjadi dengan layer? Ketika perintah bind layer, maka keseluruhan satu layer daun ini akan bergerak mengikuti tulang ini. Intinya bind layer itu untuk menggerakkan satu layer ke tulang tertentu, sedangkan bind points gerakan tulang akan diikuti oleh titik-titik tertentu. Seperti ini contohnya. Nah, Anda bisa lihat bahwa pengaruh area kekuatan tulang masih lebar. Terlebih dahulu Anda memilih layer tulang di sini. Kemudian seleksi keseluruhan tulang dengan menekan Ctrl A. Anda memilih tombol bone strength. Kemudian kecilkan pengaruh area dari kekuatan tulang seperti ini. Anda bisa melihat dari keseluruhan apakah benar. Nah, ini berarti sudah benar. Jadi intinya itu ketika tulang induk diarahkan kemanapun, seperti ini contohnya, satu ranting dan 5 daun akan mengikuti tulang induk ini. Berarti perintah dari induk, ranting, dan daun sudah berhasil. Anda lanjutkan untuk membuat perintah dari bind points. Anda pilih tulang, kemudian ke layer ini ya, ternyata daun 3. Anda pilih layer selector, klik ini langsung menuju ke nama layer. Anda lanjutkan untuk memilih tulang, kemudian pilih points. Anda bisa lihat di properti bahwa untuk perintah selain dari bind points, tekan tombol spasi di keyboard juga bisa. Anda untuk memilih tulang di sini, Anda seleksi points, setelah itu tekan bind points, seleksi tulang, kemudian seleksi points ini, Anda klik perintah dari bind points. Anda uji gerakan apakah sudah benar. Jangan lupa untuk memilih layer bone, ranting, dan daun. Ini sudah bergerak, berarti sudah benar. Hati-hati ranting belum termasuk dari tulang ini. Akibatnya ketika ini digerakkan, maka rantingnya akan ikut bergerak. Padahal ranting seharusnya kaku, maka Anda bisa menggunakan bind layer. Anda pilih layer ranting terlebih dahulu, kemudian tekan tombol bind layer, arahkan ke tulang ini, maka tulang ini termasuk keseluruhan dari bentuk ranting. Anda bisa pilih, Anda gerakkan lagi, nah maka ranting akan diam. Kenapa bisa diam? Karena sudah diberikan perintah dari bind layer ke tulang ini. Kecuali kalau ini digerakkan baru dia ikut bergerak. Tapi gerakannya akan kaku karena tulangnya hanya satu. Anda lanjutkan untuk perintah dari bind points. Sama seperti tadi caranya.
Anda uji coba gerakan dengan tombol Manipulate Bones dan gerakan sudah terjadi. Tekan Ctrl Z. Anda lanjutkan ke video tutorial berikutnya.